Namaku Ken. Sejak kecil, aku hidup di antara kata kurang dan mengapa tidak seperti kakakmu. Hingga rumah yang seharusnya menjadi tempat bernyaman justru terasa asing bagiku. Setiap usaha yang kulakukan seakan tidak pernah cukup di mata kedua orang tuaku. Sementara kakakku selalu dipuji karena kesempurnaannya. Aku terbiasa memendam kecewa dan berpura-pura waktu meski hati perlahan hancur karena merasa tidak pernah dihargai oleh keluarga sendiri. Di tengah rasa sepi itu, aku hampir kehilangan alasan untuk bertahan. Sampai Tuhan menghadirkan sahabat-sahabat yang selalu mendengarkan tanpa menghakimi dan membuatku percaya bahwa aku pantas dicintai apa adanya. Dari merekalah aku perlahan menemukan cahaya kecil di tengah gelap hidup yang selama ini kujalani sendirian. Bu, lihat deh, ini bagus kan? Iya bagus deh, kamu mau beli? Emangnya dibolehin sama ayah, Bu? Kamu kalau mau beli nanti itu yang ngobrol sama ayah kamu. Alhamdulillah, makasih ya, Bu. Sama-sama deh. Apa-apaan kamu ini, Kenan? Lihat nilai kamu, hancur semua. Kamu nggak belajar. Lihat kakak kamu itu, berprestasi, nilainya 90-100. Kamu mau cuman buat ayah malu, Kenan? Aku udah belajar ya. Emang kemampuan aku cuma segini. Bukannya kalau soal akademik, aku emang selalu kalah sama Kak Danu. Terus, kamu mau jadi apa? Punya pikiran tuh dipakai. Bukan cuma isinya sama kegiatan kamu yang nggak jelas itu. Ya karena ayah gak pernah mengapresiasi aku. Jangan bantah ayah, kurang ajar kamu, Kenan. Pak, udah Pak. Jangan istighfar, jangan marahin Kenan. Kenan kasihan loh. Ada apa lagi Bu? Ayah habis main Kenan. Iya, tadi ayah nemuin kertas ulangan Kenan yang hasil ujiannya, hasil ulangannya itu 85. Kamu kan tahu sendiri ayah yang terlambatnya sempurna. Ya udah, aku tak bilang ke Kenan karena pasti hatinya sangat hancur. Iya, tapi jangan buat dia merasa iri sama kamu itu. Baik Bu. Kenan, sebentar kakak mau ngomong sama kamu. Kenapa, Kak? Kamu mau nggak saya belikan es krim di depan? Mau? Bentar ya, akan dicek dulu. Iya. Sini. Hai Citra, Nah, kok kalian ada di sini? dia lagi nyari angin nih. Kinan, kamu nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa kok, Cit. Jadi aku boleh izin mau ngobrol sama Kinan dulu, boleh nggak? Boleh? Ya udah, aku ke depan dulu ya. Oke. Di sini ya. Mungkin kamu nggak mau cerita sekarang, kamu cuma butuh ruang untuk nerima semuanya. Aku paham kenapa kamu sama Danu kesini. Kita sahabatan dari kecil. Aneh rasanya kalau kamu mikir aku nggak paham soal kamu. Aku kenal kamu dan Danu. Jadi kamu mau cerita sekarang atau enggak? Kamu tahu, kamu paham. Tapi aku yang bingung. Di rumah selalu berisik buat aku, Cid. Ayah yang nggak pernah paham tentang kerja keras aku selama ini. Aku selalu dianggap gagal cuma karena nilai akademik aku jelek, dan aku nggak berprestasi kayak Kak Danu yang selalu juara olimpiade. Tapi di sisi lain, aku punya kemampuan aku sendiri, Cid, walaupun itu di bidang non akademik. Tapi ayah nggak pernah lihat itu di diri aku. Kadang orang tua hanya ingin anaknya berhasil, tapi terkadang juga mereka salah dalam bertindak. Mungkin di waktu lain kamu bisa menjadi diri kamu sendiri yang dilihat oleh ayah kamu tanpa menjadi orang lain. Kuat yakinan, hidup ini akan selalu ada maju mundurnya. Kita hanya perlu jadi air yang terus mengalir dan menjaganya agar tidak keruh. Tetaplah menjadi pelangi untuk diri kamu sendiri, Kinan. Makasih ya Citra, seenggaknya di dunia yang sana ini aku dipertemukan dengan orang-orang baik seperti kamu. Kayak sama siapa aja, ya udah ayo ke rumah sakit. Hari ini kamu ada jadwal ketemu sama dokter Nathan kan? Iya, kamu mau ikut? Iya, aku. Selamat siang Kenan. Siap dok. Kamu terlihat lelah. Apa yang kamu pikirkan? Saya capek dok, saya takut gagal dan takut emosi saya lepas dengan orang lain.
Sudah lama kamu menahan ini? Apa orang tua kamu sudah tahu? Saya belum bisa cerita. Perasaan itu wajar Kenan. Kamu terlalu lama menahan semuanya sendiri. Ayah selalu membandingkan saya dengan Kak Danu. Kadang saya merasa hidup saya nggak ada gunanya. Saya mengerti. Nanti saya buatkan resep obat supaya kamu lebih tenang. Jangan lupa diminum ya. Terima kasih dok. Gimana, sudah tenang? Udah nanti Kak Terlalu kan masih aku rasa obat buat minum. Dari mana kalian berdua? Keluyuran aja. Seharusnya kamu belajar Kenan, bukan keluyuran. Ayah kalau misalnya mau marah-marah jangan sekarang. Aku lagi enak badan. Kamu capek, saya lebih capek ngurus anak kayak kamu. Terus kalau aku nggak guna, kenapa ayah mau nerima aku di keluarga ini? Kenapa dari dulu ayah nggak pernah buang aku ke panti asuhan? Hah? Saya kalau bisa juga nggak mau lahir jadi anak Anda. Saya juga benci. Kenapa dari ribuan manusia di dunia ini harus Anda yang menjadi ayah saya? Kamu bilang saya Anda, kurang ajar kamu Kenan. Stop ayah! Jangan pernah main tangan sama Kenan. Adik kamu ini gak waras, Danu. Lihat dia manggil ayahnya sendiri Anda. Anda bilang itu nggak pantas. Terus perlakuan Anda ke saya selama ini apa pantas? Enggak. Dari dulu Anda menganggap saya sebagai seorang sampah. Anda nggak pernah melihat semua kerja keras saya. Yang selalu Anda lihat cuma kerja kerasnya Kak Danu, dan Kak Danu. Apa Anda tahu selama ini saya berobat ke dokter cuma karena mental saya sakit? Enggak kan? Kamu apa Kenan? Saya mengidap anxiety disorder. Rasa takut gagal dan cemas berlebihan karena tuntunan harus selalu sempurna. Saya mengonsumsi obat setiap hari supaya saya masih bisa waras, supaya saya masih bisa ada di sini. Supaya apa? Supaya suatu saat nanti Anda bisa melihat keberadaan saya. Ayah lihat ini kan, aku tiap hari mengonsumsi obat ini supaya aku nggak ngelakuin hal bodoh, supaya aku ngerasa gagal. Ayah nggak pernah nganggap aku kan, terus kenapa aku masih hidup? Lebih baik aku pergi kalau keberadaan aku di dunia ini nggak pernah dapatkan seorang ayah sama sekali. Sebenarnya yang nggak waras itu bukan cuma aku doang, tapi ayah juga lebih nggak waras, punya hati, nggak punya otak, nggak punya rasa kasih sayang. Anda itu gila. Ayah nyesel selama ini ayah terlalu memaksa Kenan untuk menjadi sempurna. Yang penting ayah sudah sadar ya. Ayah sebenarnya takut kehilangan Kenan karena belum jadi ayah yang terbaik buat Kenan. Nggak ada kata terlambat buat berubah. Dengan saya ini sudah saya oleh ayah. Maafin ayah ya Kenan. Ayah. Besok lagi ayah gak megang kamu. Ina udah maafin ayah. Berarti keluarga kita sudah lengkap lagi. Setelah begitu banyak air mata, pertengkaran, dan luka yang dipendam bertahun-tahun, akhirnya aku mulai menyadari kesalahan mereka. Ayah yang dulu selalu menuntut dan mengekang perlahan berubah setelah melihat betapa dalam luka yang dirasakan putrinya sendiri. Dengan penuh penyesalan, ia meminta maaf kepadaku dan berjanji untuk tidak lagi membandingkan ataupun memaksakan kesempurnaan padanya. Kini aku pun belajar membuka hati untuk memaafkan, meski semua rasa sakit itu tidak mudah dilupakan begitu saja. Untuk pertama kalinya, rumah yang dulu terasa asing akhirnya kembali menjadi tempat yang hangat, dipenuhi pelukan, pengertian, dan kasih sayang yang selama ini mereka rindukan.